Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di dalam acara podcast Ngobrol Bareng di Zawiyah atau Ngobras, sebuah acara yang membahas masalah-masalah aktual mengenai dakwah Islam dan keilmuan yang dikemas dalam acara yang serius tapi tetap santuy. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang figur yang setidaknya bagi saya adalah figur yang inspiratif. Seorang figur yang mampu memberikan motivasi kepada orang lain untuk maju dan dapat berkiprah di berbagai bidang, terutama untuk bidang teknologi informasi atau information technology atau biasa kita sebut sebagai bidang IT. Saat ini saya bersama dengan Ketua Umum Yayasan Wakaf Zawiyah, Habib Hasan bin Umar Al-Attas. Apa kabar, Habib Hasan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Habib? Alhamdulillah sehat. Sehat juga, Prof ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga sebagai narasumber kita kali ini yang tadi saya sebutkan merupakan figur yang inspiratif dan juga mampu memberikan motivasi kepada kita semua, yaitu Sayyid Haidar bin Abdullah Al-Attas. Apa kabar, Habib Haidar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Hussein juga mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah berkenan Sama-sama. hadir di podcast ini. Merupakan kewajiban bagi kami untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Nah, Sayyid Haidar ini adalah lulusan dari Technical University Braunschweig, Jerman. Nah, beliau menyelesaikan studi masternya untuk bidang Applied Computer Science and Mechanical Engineering. Nah, saat ini beliau dikenal salah satunya sebagai salah seorang inisiator inisiator dari software yang bermanfaat untuk mengintegrasikan software yang ada di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, yang tentunya ini merupakan teknologi informasi yang amat dibutuhkan oleh bangsa, oleh negara, dan tentunya oleh umat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman beliau, bagaimana beliau berproses sehingga sampai pada capaian seperti saat ini. Tentunya dengan didampingi oleh dua pemandu yang kembar ini, navigator ya, Hasan dan Hussein. Baik, Sayyid Haidar, mungkin pertanyaan awal ya, kenapa antum tertarik dengan bidang IT ini atau bidang teknologi informasi ini? Kira-kira apa itu pentingnya sebetulnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kebetulan diberi kesempatan untuk menimba ilmu di Jerman. Jadi tahun 89 mulai kuliah di Jerman. Ketika itu teknologi informasi sudah mulai berkembang, Prof. Jadi ketika itu di Jerman hampir sudah menjamah seluruh bidang. Terutama kami dari mechanical engineering itu hampir semua lini sudah mulai pakai program. Walaupun internet saat itu baru mulai lahir. Mungkin di Indonesia belum ada 89 itu. Jadi waktu itu kita di Jerman sudah mulai bisa pakai internet, walaupun dengan browser yang terbatas, namun teknologi IT sudah mulai berkembang. Jadi di awal 90-an kita sudah melihat nampaknya tidak bisa lagi terelakkan kalau kita harus menguasai itu teknologi. Jadi IT akan merambah di semua bidang, akan dipakai oleh semua bidang. Nah, jadi ketika awal 90-an kita sudah melihat seperti itu, maka dari mulai skripsi S1, S2, tesisnya itu saya sudah mulai menggunakan program-program yang saya buat sendiri.
Jadi waktu itu masih pakai Turbo Pascal nama language programnya. Jadi kita sudah mulai bisa membangun program-program untuk menghitung laju retak misalnya. Jadi ketika itu saya pribadi sampai di S2 itu membuat program-program yang dipakai di mechanical engineering. Jadi sudah nampak kebutuhan atau akan lahirnya sebuah teknologi baru yang akan cukup merubah kita begitu dahsyat, yaitu teknologi informasi. Gitu, Prof. Oke. Nah, sekarang juga antum rintis satu perusahaan ya? Sudah di 2. bidang IT ya? Betul. Jadi sebetulnya ketika saya kembali ke Indonesia, saya kembali tahun 2011, resmi meninggalkan Jerman, back for good 2011 awal. Jadi saya selama itu sudah permanen residence di Jerman, saya bekukan dulu. Akhirnya saya balik ke Indonesia 2011 membangun perusahaan IT consulting. Itu perusahaan pertama yang saya dirikan. Jadi waktu itu saya hanya fokus di consulting jasa. Nah, kami dari perusahaan IT ini selalu menggunakan produk-produk dari luar untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang ada. Jadi biasanya kalau tidak dari Amerika, ya dari Jerman. Jadi ketika itu kita hanya punya 2 pilihan, mau beli produk-produk dari Amerika atau dari Jerman. Jadi kiblatnya 2 negara ini ya? 2 negara. Jadi hanya 2 negara ini yang memang mengeluarkan produk-produk di area system integration atau integrasi antar sistem. Nah, ketika itu sudah mulai di pertengahan 2016-2017, kami sudah mulai memikirkan kenapa Indonesia nggak punya. Kenapa kita sebagai bangsa yang besar tidak mampu melahirkan satu sistem integrator yang handal yang bisa bersaing di dunia internasional. Akhirnya kami konsepkan, kita coba bangun di 2019, akhirnya alhamdulillah kami mengeluarkan perusahaan kedua, melahirkan perusahaan kedua yang memang fokus membangun sistem integrator ini. Yang kami sebut Uncal Digital Technology, produknya kami sebut Uncal Enterprise Service Bus atau Uncal ESP. Begitu, Prof. Tepatnya itu fungsinya apa itu aplikasi yang antum buat? Jadi tugasnya sistem ini adalah supaya sistem yang satu dengan sistem yang lain bisa ngobrol. Walaupun kasarnya bahasa mereka dalam tanda petik berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu menyamakan kamu harus ngomong bahasa Inggris kasarnya, tapi kamu ngomong pakai bahasa kamu, dia pakai bahasa dia, tapi kita bisa di tengah sebagai interpreter. Betul, biar mereka bisa komunikasi. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa mereka, protokolnya mereka, communication protokol mereka, tapi kita di tengah berusaha atau harus bisa mengkomunikasikan semua sistem dengan language bahasa yang berbeda-beda. Oke. Nah itu berarti sekarang sudah merambah ke berbagai jenis organisasi ya, perusahaan atau. Betul. Oke. Alhamdulillah beberapa sektor industri sudah menggunakan sistem kami. Kalau dari industri finansial itu Bank Mega misalnya, kalau dari retail itu Lotte Mart sudah pakai. Kalau dari BUMN untuk public sector ada Krakatau Tirta Industri, perusahaan air anak perusahaan Krakatau Steel. Ada juga untuk manufacturing misalnya Mitsubishi Chemical. Jadi sudah merambah kemana-mana. Jadi kami sekarang coba masuk ke segala bidang, terutama mungkin ke depannya bidang kesehatan, rumah sakit, dan sebagainya. Ya tentunya saya bayangkan ya, capaian yang sekarang ini tuh bukannya sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja ya. Nah, saya kira-kira antum bisa ceritakan ini kepada sahabat Zawiyah bagaimana itu perjuangannya itu ya. Jadi prosesnya dari zero ke hero. Zero to hero. Jadi sebetulnya memang panjang prosesnya Habib Hasan, Habib Husin. Jadi memang kami tidak memulai langsung ujuk-ujuk jadi. Semua butuh perjuangan, semua butuh pengorbanan, tenaga, waktu,
mungkin juga modal, kapital. Jadi memang kombinasi dari semuanya. Memang tidak ada yang instan apabila kita ingin meraih kesuksesan yang hakiki, yang lumayan besar. Jadi yang instan-instan itu biasanya turunnya pun cepat. Jadi naik sebentar habis itu turun lagi. Tidak bertahan lama. Jadi kalau mau lama ya harus memang diperjuangkan, diusahakan dengan segala yang kita miliki. Jadi memang usahanya tidak mudah, tidak gampang, penuh perjuangan yang terjal, melalui jalan-jalan yang terjal, sehingga berkelok-kelok. Produknya mungkin yang versi pertama tidak begitu sempurna. Jadi mungkin masih butuh perbaikan, ada bug fixing di mana-mana. Itu wajar. Itu wajar untuk produk IT selalu begitu. Setelah itu lahir versi kedua, sekarang kami sudah mengeluarkan versi ketiga, di mana versi ketiga ini sudah bisa dikatakan setara dengan produk-produk dari luar. Jadi kita Indonesia udah harus bangga. Masya Allah. Jadi kita harus bangga bahwa kita sekarang sudah punya sistem integrator sendiri, nggak perlu jauh-jauh nyari dari luar, mahal-mahal dari luar, kita udah punya produk sendiri. Ya, jadi memang sahabat Zawiyah ya, kelihatan ini dari sosok Said Haidar ini bahwa yang namanya pendidikan itu adalah sebuah investasi. Karena mungkin praktis Said Haidar dididik di Jerman itu tahun 90-an mungkin. Nah, tapi kemudian dalam waktu 2 dekade investasi yang ditanamkan oleh bangsa kita ini sudah menghasilkan ya. Jadi sebetulnya investasi pendidikan itu cepat juga ya. Returnnya ya, nggak lama gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal IT nih, Said Haidar ya. Kita kan merasakan nih bahwa sekarang kita hidup di era disruptif ya. Betul. Artinya dengan kehadiran teknologi informasi ini segala sesuatu itu berubah dengan sangat cepat ya. Apalagi sekarang yang namanya aplikasi handphone itu ada di dada, dekat dengan dada kita masing-masing gitu ya. Dekat di hati ya. Dekat di hati. Nah, kalau menurut antum ini apa ini dampak positif dan negatif ya dari teknologi informasi ini? Ya tentunya kalau dampak negatif harus diminimalisir, kita nggak mungkin menghilangkan. Dampak positifnya harus kita perkuat gitu ya. Betul. Tafadhol. Ya, jadi memang kita hidup sekarang di era disruptif. Kasarnya teknologi nerobos mungkin kalau bahasa kitanya. Jadi tidak lagi mengikuti aturan-aturan, norma-norma yang selama ini kita kenal sebagai aturan baku mungkin. Jadi sekarang disruptif ini bisa positif bisa negatif. Seperti Prof. Husin tadi katakan, yang negatif mungkin bisa diminimalisir dan tidak bisa kita nolkan mungkin, karena memang pasti selalu ada. Jadi disruptif itu berarti teknologi baru yang merubah tatanan kebiasaan kita menjadi tatanan baru. Itu tentunya kalau dilihat dari sisi sosial, pertama bisa jadi mengurangi lapangan pekerjaan yang tradisional atau yang saat ini kita miliki. Jadi bisa jadi perusahaan yang tadinya pakai karyawan banyak dengan teknologi IT yang sudah sedemikian maju, ada teknologi robot, ada teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu bisa jadi memang di sisi pekerjaan rutin akan berkurang jauh. Jadi kalau dulu kita masuk jalan tol, itu biasanya ada mbak-mbak atau mas-mas yang ngasih kartu, terus di sana ngembaliin uang, sekarang sudah tidak ada. Artinya di situ pasti ada lapangan pekerjaan yang berkurang. Itu memang tidak bisa kita hindari. Namun artinya banyak lagi lapangan pekerjaan baru yang tumbuh. Seperti yang tadi saya singgung di artificial intelligence, di teknologi informasinya sendiri, ataupun
juga untuk mengisi konten-konten seperti yang kita lakukan sekarang, Zawiyah ini. Jadi ini pun satu industri baru, satu sektor lapangan pekerjaan baru yang dulu memang tidak ada. Jadi dulu kita mungkin tidak mengenal istilah podcast itu apa, nggak tahu. Ya. Baru 10 tahun terakhir medsos, mungkin ya. Medsos juga dulu nggak ada. Sekarang ini ada. Termasuk untuk perkembangan bahasa namanya. Betul. Bahasa yang nggak ada 10 tahun, sekarang ada. Jadi disruptif itu termasuk yang kita lakukan saat ini. Jadi dulu tidak ada, sekarang ada. Dan yang dulu mungkin yang masuk TV dalam tanda petik, kalau kita bilangnya masuk TV ya, masih ketahuan generasi lama kita bilangnya masuk TV. Kalau masuk TV itu biasanya kita diundang stasiun TV. Kalau sekarang podcast mengadakan seperti ini, terus kita bisa bicara, kita bisa didengar seluruh dunia sesuai dengan motonya Zawiyah mendunia. Nah, kita harapkan juga dari anak-anak bangsa lahir produk-produk mendunia. Jadi jangan cuman suaranya doang yang kedengeran ke Malaysia, ke Arab Saudi atau kemana, tapi produknya pun nanti kemana-mana. Jadi Prof. Husin sama Habib Hasan ini juga punya tugas berat di sini, mendorong supaya semangat yang muda-muda ini enggak motivasi ya. Betul, tidak turun. Karena memang terus terang zaman tidak semakin mudah, kita akui itu. Makanya tadi Prof. Husin betul, semua butuh proses, semua butuh pengorbanan, jangan kita pengen instan melulu. Nah, lantas yang negatif yang lainnya tentunya kalau kita melihat generasi muda, kita juga harus tahu apa yang mereka lihat di sosial media. Jangan konten-konten yang memang tidak baik dan lain sebagainya, itu pun harus kita tetap batasi, kontrol. Memang ada teknologi yang untuk membatasi itu supaya anak-anak di rumah nggak masuk ke area sana. Itu teknologi juga membantu. Jadi teknologi membantu, teknologi yang dimanfaatkan tidak begitu baik. Nah, jadi IT itu memang luas. Nah, makanya untuk teman-teman yang mau berkiprah di IT, saya pribadi siap untuk diajak ngobrol, diskusi. Jadi di luar podcast ini pun kolaborasi, kita ngobrol, saling tukar pikiran. Alhamdulillah saya juga hadir kadang-kadang di pameran, pernah ngisi kuliah di IPB juga untuk S2. Senang aja berbagi, Prof. Jadi senang berbagi, siapa tahu ilmu kita ada manfaatnya untuk yang lain. Ya, memang ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi mungkin Sayyid Haidar ini itu salah satu motivasi hidup itu menjadi bermanfaat buat yang lain. Nah, tadi kalau nggak salah Habib Hasan kalau melihat dari pemaparan beliau ini seorang muslim yang hatinya Mekah, Medina, otaknya Jerman. Tadi Habib Hasan kalau nggak salah penasaran nih sama aplikasi. Kita dengar Sayyid Haidar ini penemu ya bahasanya, menemukan sebuah sistem integrasi yang mungkin katanya di satu-satunya di Indonesia. Bisa diceritakan seperti apa itu detail, secara ya sesuai dengan pemaparan itu. Juga apa pembeda dengan aplikasi lain, kalau memang ada aplikasi lainnya? Betul, jadi Habib Hasan begini, di dunia IT itu ada banyak sektor teknologi atau area. Jadi IT itu ada hardware, ada software. Software itu juga dibagi lagi menjadi beberapa subsektor. Jadi ada security, network, ada sistem, ada sekarang artificial intelligence. Semua itu subsektor atau sektor-sektor kecil di dunia IT. Sebetulnya peluang kita untuk berkembang, makanya tadi saya singgung, itu di semua sektor kita bisa isi. Jadi kalau ada teman-teman, adik-adik yang selalu mendengarkan podcastnya Zawiyah Channel ini, Zawiyah Channel, itu kan bisa juga mengisi sektor-sektor itu. Jadi kita IT ini luas sekali. Kemarin kita lihat banyak startup di area e-commerce jualan. Sekarang ada lagi istilah e-commerce. Di TikTok bisa jualan.
Jadi adik-adik ini nanti jualannya mungkin nggak lewat portal e-commerce tapi lewat e-commerce. Jadi sosial media tapi untuk jualan. Itu teknologi yang bergerak cepat sekali. Tadi Prof. Husin bilang disruptif. Disruptif itu ya begitu. Keluar yang baru ini belum begitu lama, keluar lagi yang baru. Jadi kalau kita tidak mengikuti itu arus, kita tergilas. Jadi bahaya juga kalau kita bilang ya udah biarin aja teknologinya, kita beli dari luar semua, kita tinggal pakai. Lama-lama kita jadi pembeli yang dari luar Konsumtif ya. berkembang, betul. Kita konsumtif dan kita tidak menguasai teknologinya. Cuma jadi pengikut, follower. Jadi kita nggak bisa jadi trendsetter. Nah, kalau aplikasi yang kami bangun di area sistem integration, orang bilang integrasi antar sistem, itu memang sebetulnya teknologi yang lumayan luas. Karena itu tadi, kalau kita ibaratkan interface antar sistem atau konektivitas antar sistem, itu kita ibaratkan sebuah jembatan. Sekarang jembatan itu bisa ngangkut truk, bisa dilewati truk yang macam-macam. Menahan beban ya. Harus kuat nahan beban, harus bisa truk yang beda-beda. Di dalam truk pun muatannya atau kita bilang struktur format datanya pun bisa beda-beda. Ada yang muat kardus ini, isinya ini, kardus yang lain. Itu semua harus mampu dilakukan oleh sebuah sistem integrator. Jadi selain bahasanya dia harus paham seluruh bahasa, atau kalau dalam istilah IT communication protocol, jadi protokol komunikasi sistem itu mungkin yang standar aja ada belasan, belum yang tidak standar, yang spesifik konektor itu ada lagi, itu bisa ratusan. Jadi si integrator ini harus paham semua bahasa, harus paham semua communication protokol. Artinya memang sistemnya lumayan gede. Dia harus mampu mengkomunikasikan seluruh sistem dengan protokol yang berbeda-beda dan format data yang berbeda-beda. Mungkin kalau Prof. Husin atau Habib Hasan suka pakai Excel, ada format Excel. Excel bisa diflatkan jadi CSV, ada text flat yang lain, ada yang berstruktur seperti XML, itu format datanya. Artinya format data dia harus bisa baca semua, dan dari sisi communication protocol dia harus mengerti semua. Makanya dia bisa jadi pemain di tengah. Disebut juga kadang-kadang sistem integrator ini middleware, sistem yang di tengah, wasitnya. Jadi kita bangun itu dan alhamdulillah sekarang sudah stabil, performance-nya bagus, sudah setara dengan produk-produk asing. Artinya kita nggak perlu minder lagi. Di area integrasi kita udah pede. Itu kata kuncinya itu. Betul. Bahwa kita tidak lagi inferior. Betul. Setuju Prof. Jadi kita atau kami coba buktikan bahwa dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi dengan kemauan, dengan tekad, dengan kerjasama yang baik, alhamdulillah bisa juga. Jadi artinya untuk teman-teman adik-adik ini yang mungkin tidak terlalu besar modalnya, tidak terlalu kuat kapitalnya, tapi dia bisa membangun sistem yang memang tidak harus langsung besar seperti integrator ini, tapi sistem-sistem kecil yang bermanfaat dan dipakai banyak orang. Masya Allah ya. Iya, penting. He is not the first but the best. Ya. Tapi tadi ya, yang saya menarik itu memang ya, artinya kita sebagai sebuah bangsa itu harus menunjukkan kemandirian. Betul. Dan sekarang salah satu kemandirian amat sangat diperlukan adalah kemandirian dalam teknologi informasi. Sebetulnya, karena ya bagaimanapun juga ini satu keniscayaan ya bahwa hidup kita ini akan berubah sedemikian cepat lewat IT ini. Nah, ngomong-ngomong nih, Said Haidar juga informasi yang kami dapat ini juga menjadi atau aktif di berbagai organisasi, salah satunya di Perkumpulan Keluarga Besar Al-Atas dan juga di Robitoh Alawiyah Pusat ya, di DPP Robitoh Alawiyah ya. Nah, mungkin bisa cerita nggak sedikit ya, apa kaitannya ini antara dunia teknologi informasi yang Said Haidar
geluti sekarang ya dengan dunia dakwah. Betul. Jadi memang ada dua aspek yang harus kita lihat kalau kita bicara masalah teknologi informasi di organisasi sosial atau di ormas. Yang pertama adalah IT sebagai jembatan untuk informasi keluar. Ya, seperti yang kita lakukan hari ini, kita ini melakukan informasi dari sisi Zawiyah Channel terhadap audiensnya. Jadi itu bisa dilakukan lewat sosial media yang lain, lewat website. Kalau di Robito kami memang di website kami itu kami bagi-bagi sesuai dengan departemennya. Ada yang dakwah tarbiyah, ada sosial media. Itu nanti yang ngisi tiap departemen yang lain. Kami dari IT menyiapkan infrastrukturnya, frameworknya, websitenya. Itu teman-teman dari departemen lain tinggal masukkan konten. Nah, itu satu sisi untuk aplikasi IT di organisasi. Sisi kedua adalah bagaimana organisasi itu tumbuh melalui digitalisasi secara internal. Jadi kalau di Robito itu kami sudah ada untuk internal kami namanya sistem pelaporan online. Jadi DPC itu melaporkan ke pusat, itu melalui sistem itu sehingga bisa dipantau siapa aja yang udah lapor, apakah sudah di-approve sama DPW masing-masing, nanti DPP bisa mengontrol terus. Itu artinya penerapan transformasi digital di organisasi yang bersangkutan. Yang kedua mungkin contohnya kalau di Robito sekarang di Maktab Daimi, penerapan juga untuk sistem pengajuan buku nasab secara online. Nah, saya rasa kalau di Zawiyah juga banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin nanti ke depannya kita bisa diskusi lagi dari pengurus yayasan Zawiyah, Wakaf Zawiyah ini, apa saja yang bisa diterapkan di sini, kita bisa lakukan dialog. Jadi kita lihat, kita analisa secara internal di sisi mana IT bisa berperan di sini. Jadi pasti banyak, karena memang seperti Prof. Husin tadi bilang, transformasi digital itu pun suatu keharusan, sudah bukan lagi satu keinginan, tapi kita kalau mau mengikuti perkembangan zaman ya harus kita lakukan. Nanti kedepannya bakalan semakin berat apabila kita tidak menerapkan itu. Jadi baik yang informatif keluar maupun untuk internal di organisasi itu harus kita terapkan. Artinya buat antum juga melihat bahwa dakwah berbasis teknologi informasi ini menjadi satu keniscayaan ya, di mana Zawiyah juga harus ke sana, harus merambah ke sana. Betul. Mungkin kalau untuk di tarbiyah bisa diterapkan CBT, computer based training. Jadi artinya pendidikan secara online. Artinya kalau pendidikan hadir off-site itu juga ada. Artinya tatap muka ada, tapi juga disiapkan training-training berbasis komputer sehingga bisa mengulang latihan, bisa mencoba soal dan lain sebagainya lewat komputer. Jadi bisa jauh lebih cepat, lebih optimal ketika sistem membantu di dalam pengajaran tadi. Ya, saya tadi mau tanya ya. Saya pernah dengar perusahaan antum ikut pameran di mana, di Singapura. ITEP 2021, dan antum mewakili salah satu dari 4 orang yang berhasil menjadi juara 1 atau juara apa? Jadi kita diseleksi oleh Kementerian Perindustrian. Iya. Jadi yang mewakili Indonesia itu ada 4 perusahaan. Betul. Nah, kami terpilih itu juga karena memang produk yang kami bawa juga memang itu tadi, yang pertama buatan Indonesia, yang kedua juga memang sudah bisa dipakai, sudah layak dipakai di seluruh dunia. Jadi diferensiasi lah gitu ya. Betul. Jadi kita pengen setelah nanti merambah di dalam negeri, memang target kami yang awal ini untuk biar Indonesia dulu dah, dalam negeri dulu, jangan banyak devisa keluar. Kalau kita beliin sistem-sistem dari luar di area sistem integrasi mungkin
Prof Husin sama Habib Hasan nggak kebayang itu triliunan devisa. Betul. Jadi nilainya triliunan. Jadi sayang sekali kalau devisa negara dibuang-buang begitu saja. Jadi sebaiknya kita lakukan kita implement apa yang kita punya, dan memang secara spesifikasi pun tidak kalah dengan yang luar. Jadi itu yang memang ingin kami kejar. Setelah ini sudah mulai di Indonesia dipakai, kami mengejar mungkin market nextnya adalah ASEAN, baru nanti kemana-mana. Jadi targetnya dalam 2 tahun ini bisa betul-betul go internasional. Berarti bisa seperti Zawiyah mendunia gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan lewat Zawiyah ini, lewat kami hadir di sini juga, jadi semakin membawa keberkahan bagi kami juga. Amin. Jadi Amin. kita bareng-bareng mendunia. Amin. Nah, tentunya apa nih kita mau dengar nih ya, mungkin di penghujung obrolan kita ini apa masukan, saran dari Said Haidar untuk Zawiyah Channel ya. Karena di sini di Zawiyah Said Haidar sebagai informasi kita punya madrasah, kita ada majelis taklim, ya, ibu-ibu dan remaja putri, anak-anak juga. Kemudian kita juga punya lembaga dakwah dan bahasa Arab Zawiyah, dan kita punya tentunya Zawiyah channel. Ya. Nah, ini kita mau MTQ nanti seminggu yang akan datang. ya, kita insya Allah MTQ. minggu depan kita Masya akan Allah. mengadakan musyabaqah tilawatil Quran. Ya. Nah, ini kita kan punya empat institusi ini ya. Di bawah yayasan ini ada 4 institusi. Nah, harapannya sih kita nanti mungkin Said Haidar bisa membantu bagaimana mengintegrasikan. Ya, kalau kita masing-masing buat sistemnya, bagaimana mengintegrasikan, dan mudah-mudahan ini bisa mentransformasi Zawiyah sebagai sebuah lembaga menjadi lembaga yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tafadhol mungkin. Iya, jadi sebetulnya sudah arahnya sudah bagus banget. Salut sama kepengurusan di bawah Habib Hasan ini, luar biasa kemajuannya. Kalau boleh dibilang kita punya orang yang pas. Jadi Profesor Husin, Habib Hasan dan teman-teman semua di sini, kepengurusan ini udah luar biasa. Jadi Zawiyah yang mungkin dulu masih malu-malu untuk tampil, sekarang sudah jauh lebih pede, sudah punya channel, sudah bisa tampil di mana-mana, sudah mengadakan terakhir itu kami dengar itu sudah ada lomba qasidah. Setahun lalu ya. Betul. Kebetulan pemenangnya juga saya kenal, Habib Husin. Jadi orang dalam juga pemenangnya. betul. Istrinya Habib Husin ini ponakan saya. Jadi nyambung. Alhamdulillah. Jadi luar biasa gaungnya. Nah, sekarang bagaimana kita ke depannya? Memang kalau saya pribadi, saya lebih cenderung selain yang tadi madrasah, MTQ dan lain sebagainya, kita kayaknya perlu mengadakan juga meeting-meeting Zoom. Jadi misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan, supaya ada masukan dari eksternal. Jadi Zawiyah ini biar lebih terbuka. Jadi artinya kayak tadi, kalau gimana sih supaya sistem madrasah yang dipakai di madrasah, sistem yang dipakai di lembaga dakwah ya. lembaga dakwah itu semua nyambung. Terintegrasi. Kita kemarin Robito sudah mengadakan, kami di Pasuruan Mukernas itu kami sempat, saya dan Profesor Muhammad Al-Hamid sempat meninjau sistem komputerisasi di pesantrennya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, itu Sunniyah Salafiyah namanya. Itu kami melihat sistem komputerisasi di sana sudah lumayan terintegrasi sampai ke accounting. Jadi dari mulai pendataan santri, absensi santri, belanja apapun sudah ketahuan dari kartunya yang sudah ada RFID-nya. Itu Masya Allah. Jadi
kami melihat ke depannya memang sistem-sistem itu dibutuhkan dan mereka juga sharing. Jadi artinya banyak pesantren yang sekarang punya sistem yang sudah dibangun, dilengkapi, sekarang mereka sharing. Jadi silahkan pakai, udah ada sistemnya. Nah nanti kita tinggal lihat mana yang bisa dipakai di sini atau yang mau dikembangkan di sini. Nanti insya Allah kami bisa bantu, karena terus terang kami juga belum berkarya sama sekali di Zawiyah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu juga walaupun cuma sedikit. Mudah-mudahan ini awal untuk Zawiyah, karena Zawiyah milik Said Haidar juga. Insya Allah, insya Allah. Baik, Said Haidar, Habib Hasan, ini perbincangan yang luar biasa. Menarik ya. Sahabat Zawiyah, jadi seperti yang di awal tadi saya utarakan bahwa kita ini kehadiran figur yang inspiratif. Ya, jadi kita dengar sendiri tadi bagaimana kiprah dari Said Haidar ini berjuang selepas beliau mengambil kuliah di Jerman di TU Braunschweig untuk bidang computer science dan mechanical engineering. Investasi yang ditanam oleh bangsa ini 20 tahun yang lalu bisa dipetik sekarang. Ya, dipetik dalam bentuk apa? Dipetik dalam bagi saya pribadi dipetik dalam bentuk kebanggaan sebagai sebuah bangsa, sebuah negeri yang mampu mandiri khususnya dalam bidang teknologi informasi. Ya, saya pikir apa yang kita dengarkan tadi cukup memberikan motivasi untuk kita berkarya lebih lanjut, untuk berkarya bagi kemandirian bangsa, dan tentunya kemandirian bangsa Indonesia itu juga terkait erat dengan kemandirian umat Islam, karena kita harus sadar bahwa kita tinggal di negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Semoga apa yang kita bicarakan tadi membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi generasi muda. Ingat tadi yang Said Haidar ungkapkan ya, bahwa tidak ada keberhasilan yang bersifat instan. Tentunya harus ada kemauan keras, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, dan tentunya tidak mudah putus asa. Said Haidar, terima kasih banyak sudah berbagi Sama-sama. inspirasinya juga dan undangannya. Mudah-mudahan seperti yang tadi saya sampaikan, ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Dan juga kepada Habib Hasan bin Umar Alatas, ini yang seperti yang antum bilang tadi, bahwa di bawah kepemimpinan beliau alhamdulillah Zawiyah bisa maju. Dalam sebuah sebuah organisasi tentunya harus ada pemimpin yang memiliki visi. Betul. Ya, dan alhamdulillah kami di sini bersama tentunya di bawah kepemimpinan Habib Hasan memiliki visi, memiliki impian. Betul. Dan tentunya impian itu hanya bisa dicapai kalau kita bersama-sama mengejarnya. Betul. Demikian sahabat Zawiyah, kita akan berjumpa lagi pada acara ngobras berikutnya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Said Haidar, di akhir acara ngobras ini kita punya tradisi, yal-yal. Jadi kalau saya sebutkan Zawiyah, kita sama-sama sebutkan mendunia. Disebutkan 3 kali. Oke, kita mulai ya. Siap. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.